Jadi Bu Rini ini udah terkenal rentenir. Sudah terkenal rentenirnya paling jahat, paling bengis, paling kejam. Berapa persen bunganya? 50%. 50%. 50%. Dan itu banyak yang ngutang ke dia tuh, ada yang bawa ke rumah, mobil. Di depan rumahnya pun mobil berjejer, motor sampai puluhan motor. Jadi sudah pakai boreh, bunganya Ya, juga 50%. Bunganya 50%. Lagi tidur ditarik, kita digeret ke kamar mandi. Mungkin saking nggak kuatnya lari anaknya sampai teriak-teriak kayak gitu. Heboh teriak, apa deh? Ada kaki belatungan semua katanya. Di mana? Itu di pojok. Saya lihat nggak ada. Terus mau berangkat sekolah pagi aja diganggu. Ada rambut katanya di kamar mandi, ngegantung gitu, tapi nggak ada orangnya. Ada rambutnya aja ngejuntai gitu kan. Yang anehnya itu penuh terus gitu, nggak pernah kosong. Namanya kontrakan, kos-kosan itu nggak pernah kosong di kasur. Jadi dia dikelilingin uang. Ketawa-ketawa aja, tuh kan saya kaya kan, tuh kan saya kaya, banyak uang kan. Sok banget gitu ya, sombong gitu. Iya, tinggi hati. Di sombong. Daerah itu. Iya. Jadi seperti Firaun lah ya. Nah, punya sombongnya seperti itu, sampai tidak percaya dengan Tuhan. Tak pernah terpikirkan olehnya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang menyimpan kengerian. Teror makhluk seram tak kasat mata selalu membayangi. Ironisnya, si pemilik kontrakan melakukan pesugihan dan membuat ketakutan Teh Dewi. Angin, sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Nah tadi lagunya judulnya apa tuh? Enak banget. Itu lagunya judulnya Angin, lagu dari Lesti. Lesti. Yang lagi viral. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua seperti biasa, harus sehat dan banyak rezekinya ya. Amin. Hari ini Mang E dan tim kembali hadir dan mengantarkan kisah nyata terbaru dari Malam Mencekam. Depan kita ada narasumber namanya Teh Dewi. Sudah kenal ya? Ini pasti Kenal. sebagian sudah kenal karena kisah sebelumnya ini videonya. Nanti setelah ini ditonton ya. Ceritanya juga menyeramkan. Hari ini Teh Dewi punya kisah lagi, punya pengalaman di tahun 2022. Ya. Waktu itu di Teh Dewi ini ngontrak di sebuah rumah yang pemiliknya ternyata melakukan pesugihan. Gimana kisahnya? Kita nanti cari tahu ya. Teh Dewi, Ya. aktivitas apa nih? Biasa, seperti biasa nyanyi. Masih nyanyi ya? Masih nyanyi. Dan dulu pernah jadi juara Kedua di DMD. DMD itu Mania singkatan Dadakan. Dangdut Mania Dadakan di TV MNC swasta ya. Iya. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah yang ini mungkin akan menjadi pelajaran buat kita semua supaya berhati-hatilah dalam memilih sebuah rumah untuk tempat tinggal. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Dewi. Jadi begini Mang, awalnya setelah kejadian yang kemarin-kemarin itu, saya pindah dari rumah yang dulu. Akhirnya pindah ke suatu kos-kosan. Dan kos-kosan itu ada sebagian kos-kosan, ada sebagian kontrakan. Jadi bedanya antara kos-kosan sama kontrakan itu, kalau kos-kosan hanya sebagai kamar yang berpenggal-penggal. Tapi kalau yang namanya kontrakan ada kamar di dalam, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Juga ada teras. Seperti rumah tipe 21 zaman dulu Ya, gitu. komplit ya? Ya, kayak gitu. Ada perabotnya juga. Kalau perabotan ada di situ. Fasilitasnya ada. Berapa sebulan? Sebulan itu 700.000. Ya lumayan untuk ukuran saya seorang janda gitu. Makanya saya masih beraktivitas menyanyi terus untuk menghidupi anak, bayar kos-kosan, sehari-harinya seperti apa, seperti itu Mang E. Di daerahnya itu lumayan agak ke pelosok, di daerah
ya agak ke pelosok gitu. Jadi kalau misalkan kita orang yang biasa orang kota itu sangat awam tempatnya, cuman karena memang harus saya tinggal di situ karena tanggung kan anak saya itu sekolahnya, tanggung setahun setengah lagi. Jadi terpaksa kami tinggal di situ gitu. Karena nggak ada tempat lain lagi. Seperti itu Mang E. Jadi makanya dalam keadaan apapun kami terima, mau tempat yang dekat kuburan atau seperti apa, karena bagi kami dimanapun yang penting aman untuk saya dan anak saya, karena hanya perempuan berdua gitu. Anak saya kan sudah gadis umur 14 tahun. Kejadiannya itu memang ya udah lama sih ya, tapi kan namanya kejadian yang serem-serem pasti akan selalu teringat, apalagi anak saya yang lebih sering mengalaminya gitu. Karena saya sering tinggal nyanyi sampai pulang jam 3 malam karena saya harus nyanyi di kafe gitu. Pulang subuh nyampe rumah gitu dalam keadaan pintu melongo karena anak saya saking takutnya gitu Mang E. Jadi kalau dalam keadaan pintu melongo itu kalau misalkan ada yang menakuti di dalam rumah dia langsung kabur lari gitu. Jadi nggak kotrek-kotrek pintu lagi kayak gitu. Jadi akhirnya terbuka, anak tuh saya sering ditakutin Bu, kalau kamar mandi, lampu di dapur sering mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Terus di belakang dapur gitu kan ada tempat jemuran kayak gitu kan, ada fasilitas jemuran, cuma tertutup. Itu tuh ada kayak ada orang manggil-manggil laki-laki katanya, Dek gitu tuh. Pintu belakang itu digebrok-gebrok. Jadi anak saya kan otomatis takut ya, jadi di depan terus di ruang tamu itu Mang E. Nah di ruang tamu dia ditakutin lagi. Dia kira ada kucing yang mau berantem. Kalau kucing yang mau berantem itu kan suaranya geram gitu kan. Tapi lama-lama tiba-tiba besar suara tuh. Membesar kayak macan. Begitu diintip dari jendela itu ada makhluk. Bentuknya kayak genderuwo. Matanya merah, mukanya monyong gitu katanya gitu. Dan di kontrakan kami itu Mang E, di depannya itu di teras depan itu kan ada tanah sedikit gitu, ditanemin buah kelengkeng. Dan yang setahu saya itu karena namanya buah kelengkeng itu mitosnya itu kan banyak ada penghuninya gitu kan. Ternyata memang benar seperti itu. Penghuninya tuh ya itu gitu. Ya pikirnya saya hanya penghuni aja seperti biasa gitu kan. Begitu anak saya sering ngadu seperti itu, saya sendiri mengalami gitu. Begitu lagi tidur di kamar di atas itu ada perempuan gitu, nempel di atap gitu. Kayak mau nungkrep gitu ke saya, kayak mau nindihin gitu tuh. Dengan lidah yang ngejulur, matanya merah, rambutnya terurai kan gitu. Bajunya kayak coklat-coklat kotor pekat gitu tuh. Bukan putih, jadi kayak coklat kotor ngatung segini, tangannya segini. Jadi gini aja gini. Kayak mau meluk bruk gitu ke saya. Akhirnya saya lari kan ke depan. Itu malam ya? Itu malam kejadiannya. Terus sering banget yang namanya lampu tuh mati di kamar tuh. Mati. Setiap sebulan sekali pasti. Udah mulai di bulan keempat waktu itu tuh. Karena kami udah nggak tahan. Karena gantian, namanya sakit tuh gantian gitu. Gantian, kalau nggak saya anak saya sakit. Gantian kayak gitu Bang. Terus jadi kayak orang yang sakitnya kayak nggak wajar gitu. Akhirnya saya ngobrol sama tetangga tuh, Ibu punten saya mau nanya, sebenarnya kos-kosan ini seperti apa gitu. Kenapa sih Mbak katanya gitu. Soalnya saya ngalamin sama anak saya itu sesuatu yang aneh. Akhirnya kami ceritakan, anak saya juga cerita gitu ke tetangga itu. Aduh ya udah kalau kayak gitu sih pindah aja. Loh kok malah nyuruh kami pindah gitu kan. Iya soalnya khawatir barangkali nanti jadi tumbal katanya gitu. Maksudnya tumbal gimana ya? Soalnya kan terkenal katanya si ibu, sebut aja namanya Ibu Rini. Dia tuh melakukan pesugihan. Dia seorang perempuan
yang